Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penyakit jantung koroner. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah oksigen dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh plak kolesterol dan proses peradangan. Selain pengertian dari jantung koroner, kita juga harus tahu gejala yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner meliputi yang pertama, keringat dingin, mual, muntah, atau mudah lelah. Yang kedua, irama denyut jantung yang tidak stabil atau aritmia bahkan bisa menyebabkan henti jantung, yang bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan kematian. Setelah itu, kita harus tahu juga mengenai penyebab dari penyakit jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner ada banyak. Meski begitu, penelitian telah menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi, kolesterol, dan trigliserida tinggi, diabetes, kegemukan, kebiasaan merokok, serta peradangan pada pembuluh darah merupakan faktor utama yang melukai dinding arteri sehingga menyebabkan penyakit jantung koroner. Saat arteri rusak, maka akan lebih mudah menempel pada arteri dan lambat laun menebal. Penyempitan pembuluh kemudian akan menghambat aliran darah kaya oksigen ke jantung. Ada pula faktor yang dapat mempengaruhi penyakit jantung koroner. Yang pertama, usia lanjut. Semakin tua, arteri akan semakin menyempit dan rapuh. Yang kedua, pria lebih memiliki risiko terkena penyakit jantung koroner daripada wanita. Yang ketiga, memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau kadar lemak darah yang tinggi. Yang keempat, memiliki trauma mental atau stres psikologis berat jangka waktu panjang. Adapun pencegahan dari penyakit jantung koroner ini. Yang pertama, pola makan sehat. Terapkan menu makan yang kaya serat dan cukup nutrisi. Perhatikan pula cara pengolahannya. Sebaiknya hindari makanan yang diolah dengan cara digoreng di dalam banyak minyak. Sebaliknya, olah makanan dengan cara ditumis, direbus, ataupun dikukus. Jika harus mengolah makanan dengan cara menggoreng, sebaiknya gunakan minyak zaitun daripada minyak goreng. Sebab minyak zaitun memiliki kandungan lemak yang rendah. Yang kedua, berhenti merokok. Siapapun tahu bahwa rokok berdampak negatif untuk kesehatan jantung. Karena itu, hentikan kebiasaan merokok agar jantung Anda tetap sehat. Yang ketiga, hindari stres. Saat seseorang mengalami stres, otak memerintah tubuh untuk mengeluarkan hormon kortisol untuk mengatasinya. Tapi, jika hormon ini diproduksi berlebihan, dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku. Kemudian, pengobatan untuk penyakit jantung koroner. Obat-obat yang biasanya digunakan antara lain aspirin, di mana obat ini
atau pengencer darah lainnya membantu untuk melarutkan darah yang tersumbat dan juga mencegah risiko stroke. Kemudian ada beta blockers, di mana obat ini menurunkan tekanan darah dan mencegah risiko infark miokard. Setelah itu ada nitrogliserin dan inhibitor enzim yang mengubah angiotensin, di mana obat ini dapat membantu mencegah risiko infark miokard. Kemudian operasi. Yang pertama, pemasangan stent untuk memperlebar arteri koroner yang menyempit. Yang kedua, bedah koroner seperti operasi bypass jantung adalah pengobatan yang paling umum untuk penyakit jantung koroner. Dokter juga dapat melakukan angioplasti jika diperlukan. Yang terakhir, selanjutnya ada upaya pencegahan terhadap penyakit jantung koroner. Dapat meliputi 3 tingkat upaya. Yang pertama, pencegahan primer. Upaya awal pencegahan penyakit jantung koroner sebelum seseorang menderita dilakukan dengan pendekatan community berupa penyuluhan faktor-faktor penyakit jantung koroner, terutama pada kelompok risiko tinggi. Pencegahan primer ditunjukkan kepada pencegahan terhadap berkembangnya proses aterosklerosis secara dini, sehingga suaranya adalah kelompok usia muda. Yang kedua, ada pencegahan sekunder. Upaya mencegah keadaan penyakit jantung koroner yang sudah pernah terjadi untuk berulang atau menjadi lebih berat, diperlukan perubahan pola hidup terhadap faktor-faktor yang dapat dikendalikan. Screening juga termaksud dalam pencegahan sekunder yang bertujuan agar kejadian penyakit jantung koroner dapat dicegah lebih dan ditangani sejak dini. Kemudian yang terakhir, pencegahan tersier. Tahap pencegahan ini merupakan upaya mencegah terjadi komplikasi yang lebih berat atau kematian. Pencegahan dalam tingkatan ini berupa rehabilitasi jantung. Program rehabilitasi jantung ditujukan kepada penyakit jantung koroner atau pernah mengalami serangan jantung atau pasca operasi jantung. Menjaga kesehatan jantung. Mulailah pola hidup yang sehat sejak hari ini. Jaga dan sayangilah jantung Anda. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai penyakit jantung koroner. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.